Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ainun Rahmayanti Halida. Kali ini pada mata kuliah Perekonomian Indonesia, saya akan melakukan presentasi mengenai kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat bekerja, berusaha, dan memperoleh pendapatan. Teknologi digital sendiri telah menciptakan berbagai peluang ekonomi baru melalui e-commerce, fintech, dan ekonomi kreatif. Namun, untuk digitalisasi juga meningkatkan risiko pengangguran akibat otomatisasi serta terdapat skill gap, yaitu kesenjangan keterampilan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai pengaruh era digital terhadap kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Pada model pertumbuhan Solow, menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Menurut Solow, dalam jangka panjang, kemajuan teknologi merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena mampu meningkatkan efisiensi produksi dan produktivitas tenaga kerja. Pemerintah sendiri telah melaksanakan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di era digital ini, seperti adanya program Kartu Prakerja untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja, ada juga program UMKM Go Digital, yaitu transformasi bisnis UMKM ke dalam ekosistem digital, lalu ada pengembangan infrastruktur digital di daerah terpencil, daerah 3T, lalu ada program bansos bagi masyarakat miskin, pengembangan ekonomi kreatif, lalu dan startup digital, lalu pengembangan pendidikan vokasi berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, yaitu the link and match. Kebijakan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai peluang ekonomi. Kondisi saat ini di Indonesia, menurut data BPS, persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 8,25%, menurun 0,22 persen poin terhadap Maret 2025, dan menurun 0,32 persen poin terhadap September 2024. Jumlah penduduk miskin ada sekitar 23,36 juta jiwa. Lalu di sisi ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran terbuka di bulan Februari 2026 sebesar 4,68%, turun dibandingkan Februari 2025. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, sedangkan angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang. Dampak era digital sendiri terhadap kemiskinan dan pengangguran, yaitu muncul lapangan kerja baru seperti digital marketing, programmer, content creator, lalu ada juga data analis. Lalu untuk UMKM juga bisa menjualkan produk mereka melalui marketplace atau e-commerce. Lalu produktivitas pun meningkat karena bisa dilakukan menggunakan teknologi, otomatisasi juga. Lalu untuk akses pendidikan dan pelatihan menjadi lebih mudah karena bisa diakses melalui platform digital. Lalu ada tantangannya juga karena pekerjaan yang digantikan oleh teknologi berdampak pada pengurangan penyerapan sumber daya manusianya. Lalu pelaku usaha sulit mengembangkan usahanya karena ketidaktahuan teknologi dan masih ada yang memiliki keterbatasan akses. Lalu juga terdapat ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, masih adanya skill gap. Lalu untuk rekomendasi dari saya, yaitu bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan infrastruktur digital di daerah terpencil. Lalu pemerintah juga dapat menyelenggarakan lebih banyak pelatihan dan pendampingan bagi UMKM untuk mendorong digitalisasi. Kemudian pemerintah juga membuat regulasi untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja di sektor informal dan pekerja di ekonomi digital. Kemudian, pemerintah juga harus dapat memastikan penyerapan sumber daya manusianya di pasar tenaga kerja, dapat juga dengan mendorong investasi atau pemberian insentif bagi perusahaan-perusahaan. Kesimpulan dari presentasi
kali ini, yaitu era digital saat ini memberikan banyak peluang baru bagi ekonomi di Indonesia, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi kemiskinan juga. Namun di balik itu, masih terdapat banyak tantangan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dalam menghadapi era digital ini. Masih ada ketimpangan dalam pemanfaatan akses digital, lalu juga masih ada kesenjangan keterampilan SDM terhadap kebutuhan industri. Diperlukan partisipasi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang berkelanjutan demi memperkuat kualitas sumber daya manusia dan memeratakan akses teknologi demi menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia di era digital ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.